Bab 094. Gue juga gak tahu sih kenapa gue kayak gini, tapi gue rasanya udah gak bisa cuma diam santai aja kalau ada masalah sama orang-orang terdekat gue. Rasanya gue tuh pengen langsung turun tangan dan selesaikan setiap masalah dengan tangan gue sendiri, biar lebih berasa aja seberapa kerasnya uji adrenalin buat gue. Tuturku, setidaknya itulah yang aku rasakan setiap menghadapi masalah semacam ini. Gue yakin, perubahan lu ini awal mulanya karena Natasha, kan? Tebak Fandi. Mungkin, tapi tanpa hadirnya dia, mungkin gue masih sama seperti Jason yang dulu, yang cuma terus berkutat sama kerjaan kantor dan introvert, jawabku lagi. Ya, seseorang bisa merubah orang lain kalau udah benar-benar sayang, timpal Fandi. Aku mengangguk setuju. Mobilku berhenti di depan gerbang sebuah rumah berlantai 2, yang cukup megah dan mewah. Ini rumahnya Aldo. Wow. Ternyata dia cukup kaya juga, pantas saja sahabat Amira merebut Aldo dari sahabatnya sendiri, karena memang Aldo orang kaya. Kami turun dan berjalan masuk mengendap-endap ke halaman rumah Aldo. Rumahnya tampak sepi, tak terdengar sedikit pun Aldo marah karena Amira tak ada. Apakah mungkin dia tak tahu kalau Amira diculik? Aku dan Fandi berpencar untuk mencari di mana keberadaan Aldo. Aku dan Adnan bersama pergi ke bagian belakang untuk mengintip, sedangkan Fandi, dia berada di bagian samping. Aku mengintip jendela rumah bagian belakang, tetapi tak menemukan apapun, hanya ada seorang pembantu yang tengah mencuci piring. Gak ada, bos. Apa mungkin di lantai atas ya? Adnan juga tak menemukan keberadaan Aldo. Bisa jadi kamarnya memang di lantai atas, jawabku. Kamu tadi culik Amira di kamar mana? Tanyaku. 142. Di kamar sebelah yang sekarang sedang ditelusuri Mas Fandi, jawab Adnan. Oh iya, tadi kamu membuka jendelanya dengan mencongkel, kan? Apa masih terbuka? Tanyaku lagi. Sepertinya masih, karena sepertinya Aldo belum menyadari kalau Amira gak ada, jawab Adnan. Ya sudah, kita masuk lewat sana aja, kita naik ke lantai atas untuk mencari si Aldo, ajakku. Adnan mengangguk. Kami berdua pergi ke arah samping rumah untuk bisa masuk ke kamar bekas Amira tadi. Benar saja, jendelanya sedikit terbuka. Aku dan Adnan masuk ke dalam, kami mengendap-endap seperti pencuri. Aku membuka pintu kamar itu, menyembulkan kepalaku menengok ke arah luar memantau situasi. Aman, ucapku pada Adnan. Di sana tak ada siapapun, hanya terdengar suara piring dan sendok yang sedikit terdengar dari arah dapur, itu artinya pembantu Aldo masih di dapur. Kami pun mengendap-endap dengan cepat menaiki tangga untuk sampai di lantai atas. Adnan aku perintahkan untuk memantau terus, jangan sampai si pembantu atau siapapun melihat kami. Kami lalu berjalan menyusuri setiap ruangan di lantai atas, mencari keberadaan Aldo. Entah di mana dia, tapi rumah ini sepi. Kami tiba di depan sebuah kamar yang sepertinya kamar utama di rumah itu. Aku dan Adnan mendekatkan telinga kami pada lubang kunci. Kau tahu? Suara horor seperti saat di hotel terdengar dari dalam sana. Aldo sepertinya sedang melakukan aktivitas suami istri dengan pacarnya itu. Pantas saja dia tak menyadari kalau Amira tak ada, ternyata sedang asyik. Ah, sayang, suara wanita itu sangat manja,
namun nafasnya terputus-putus. Aku dan Adnan beradu pandang, dengan cepat aku menutup telinganya. Dia masih bujangan, jangan mendengar sesuatu yang berat. Adnan mesem-mesem dengan perlakuanku padanya, pasti aku konyol saat ini di matanya. Hei, ini demi kebaikan kamu, anak kecil gak boleh dengar yang begituan, ucapku. Adnan menahan tawanya. Aku segera mengirimkan chat pada Fandi yang ada di luar. Van, matikan meteran listriknya, gue mau beraksil pintaku pada Fandi. Oke, balasnya. Aku menunggu Fandi mematikan meteran listriknya. Tiba-tiba lampu di rumah itu padam semuanya, Fandi sudah menjalankan tugasnya. 143. Sid. Kenapa harus mati lampu sih? Umpat Aldo dari dalam. Pasti dia terganggu, karena lampunya mati. Aku mau cek ke bawah dulu, kayaknya ada yang gak beres. Aldo pamit pada kekasihnya. Jangan lama-lama ya. Pesan kekasihnya. Ya. Aku dan Adnan bersiap di depan pintu, kami menajamkan pandangan kami yang hanya dibantu dari cahaya alami dari luar jendela. Saat pintu terbuka, sosok Aldo keluar. Huff. Aku membekap mulut Aldo, diberontak, tapi Adnan memegangi tangannya, kami menyeretnya turun dari lantai atas menuju lantai utama. Dan, lampunya mati, Bibi gak bisa periksa keluar. Suara pembantu Aldo memberitahu tuannya. Kami bergerak makin cepat, masuk ke kamar tadi dengan sangat hati-hati dengan meraba dan mengingat letak kamar itu berada. Tiba di kamar itu, kami membawa Aldo keluar dari kamar, Fandi rupanya sudah menunggu, aku memintanya untuk menyalakan kembali meterannya. Dia menurut, dia menyalakan kembali meteran itu dan kami gegas masuk ke dalam mobil. Adnan mengikat tangan Aldo, aku menyumpal mulutnya dengan sapu tangan milik Fandi. Pria itu hanya mengenakan handuk, aku tak peduli, aku meminta Adnan gegas melajukan mobil, takut akan ada yang memergoki kami. Wusyah. Mobil melaju kencang menuju tempat yang aman. Aman untuk menyekap seseorang. Kami seperti penculik dadakan saat ini. 144. Mobilku tiba di sebuah tempat yang sepi, yang mana di sana terletak sebuah bangunan tua tempat Adnan saat itu membawa Rio. Karena suasananya gelap, aku meminta Adnan untuk menutup mata Aldo, niatnya agar dia tak akan mengenali kami dan nanti tak akan membuat dendam pada kami. Adnan menurut, dia menutup mata Aldo dengan sebuah dasi yang selalu aku bawa untuk cadangan di dalam mobil. Aldo berontak, berusaha untuk melepaskan diri, tetapi Adnan dan Fandi tak membiarkan dia lolos begitu saja. Aku meminta Adnan dan Fandi untuk membawanya masuk ke dalam bangunan itu. Mereka membawa Aldo dengan cengkraman yang kuat. Aldo yang hanya mengenakan handuk, hampir saja telanjang karena terus bergerak, menyebabkan handuk yang melilit di pinggangnya hampir terlepas. Diam. Kalau kamu gerak terus, handuk kamu bakalan jatuh, dan burung kamu bisa lepas. Bentakku padanya. Sialan. Kalian siapa? Apa urusan gue sama kalian? Aldo kali ini bersuara, dia dengan lantang mengatakan itu pada kami. Berisik. Ucapku, sambil mendorong tubuhnya masuk ke dalam. Di dalam sebuah kamar, dia kami biarkan untuk menerka-nerka akan keberadaannya di mana. Dia berputar-putar dengan tangan dan kaki yang terikat, matanya tertutup, tentu saja dia tersiksa dengan keadaannya.
Dia terus memutar tubuhnya, tapi bukannya lepas, dia malah jatuh ke lantai yang kotor. Kalian ini siapa, anjing? Kalau berani lawan gue tanpa harus main ikat kayak gini. Banci lu. Umpatnya. Marah. Aku mendekat padanya, Adnan menyoroti aku dengan senter ponsel di tangannya. Aku menarik tubuhnya hingga dia terduduk. Hei, anak Dajjal. Lu ada masalah apa sama Raihan, heh? Kenapa lu ganggu dia? Kenapa lu tiba-tiba datang dan memaksa Amira buat minta cerai dari dia? Aku langsung menanyakan itu padanya. Lu siapa? Jangan ikut campur urusan gue. Gue gak ada masalah sama lu. Aldo tak menjawab, malah memarahiku. Lu berani berurusan sama Raihan, itu artinya lu berurusan sama gue juga. Karena gue adalah orang yang akan selalu berdiri paling depan buat bela dia. Jawabku kasar. Emang gak gentle itu si Raihan, dia banci. Beraninya pakai jasa orang dan keroyokan, emang gak pantas dia sama Amira, mana ada cowok banci yang cocok buat Amira. Dia malah menghina Raihan di depanku. Banci. Gak salah. Yang banci itu elu, kan elu yang ancam Amira supaya minta cerai dari Raihan. Masa iya cowok gentel beraninya ngancam cewek? Kebalik banget sama sikapnya Raihan. Aku balik menghinanya. Sebenarnya lu siapa? Gak usah ikut campur. Lagian Amira sekarang ada di rumah gue, dan kalian gak akan bisa bawa dia pergi lagi, dia akan jadi milik gue lagi, hahaha. Aldo tertawa, dia pikir kami belum membawa. 145. Amira dari rumahnya. Amira udah kita bawa pergi, tolol. Timpalku. Gak mungkin. Dia masih ada di kamar. Aldo tak percaya. Dasar bego, sok-sokan bawa kabur istri orang, tapi gak tahu. Kalau dia udah dikeluarkan dari kamarnya. Ledekku. Takek. Aku menjitak keningnya cukup keras. Au. Teriaknya. Cengeng lu. Cuma gitu aja teriak, banci. Ledekku. Lu, Plak. Belum sempat dia berkata, tamparan keras dariku mendarat di pipinya. Sial. Plak. Lagi, aku menamparnya sebelum dia bicara lebih banyak. Aregegegeh. Lepasin gue, bangsat. Aldo berteriak minta dilepaskan, tubuhnya terus bergerak ingin melepaskan diri. Gue bakal lepasi lu dan antar lu balik ke rumah, tapi lu harus jujur sama gue. Apa alasan lu ancam Amira supaya Amira minta cerai dari Raihan? Apa lu masih cinta sama dia? Tanyaku. Bukan urusan lu. Cih. Aldo bukannya menjawab pertanyaanku, malah meludah di depanku. Untung saja tak meludah di wajahku, jika saja meludah di wajahku, tentu aku akan meludah juga di wajahnya. Oh gitu, jadi lu gak mau ngaku ya? Oke, siap-siap burung perkututnya gue potong ya, ucapku dengan tenang, namun kalimat itu adalah ancaman halus untuknya. Minta pisau. Teriakku pada Fandi. Aku mengajak Fandi bersandiwara, seakan kami memenang akan memotong junior milik Aldo. Ini, bos, pisaunya. Fandi menyamarkan suaranya.
Aku mengangkat handuk yang jadi penutup tubuh Aldo itu, supaya dia merasa aku tak main-main. Gimana rasanya cowok hidup tanpa barang yang satu ini ya? Tanyaku. Cowok gak guna tanpa itu, bos. Seganteng apapun tetap gak akan ada cewek yang mau. Jawab Fandi. Fandi dan Adnan menutup mulut mereka, pasti ingin tertawa. Ah, aku juga rasanya ingin tertawa, tapi harus tetap jadi aktor untuk saat ini. Mari kita sunat untuk yang kedua kalinya, ucapku. Aku memasukkan tanganku ke dalam handuknya, hendak menyentuh miliknya. 146. Jangan. Gue mohon jangan. Aldo berteriak, dia tak mau barang berharganya itu dipotong abis. Kenapa? Lu takut selingkuhan lu gak akan mau lagi kalau lu gak ada anunya? Tanyaku. Jangan, bang. Gue mohon jangan, please. Aldo kali ini memohon, kulihat tubuhnya bergetar. Ya ampun, siapa juga yang mau menyentuh miliknya? Aku juga punya, bahkan lebih besar dari miliknya, hahaha. Kalau lu gak mau junior lu gue potong, lu ngaku sekarang, apa alasan lu ancam Amira? Sampai ancam mau celakai Raihan dan keluarga Amira. Aku bertanya lagi. Aldo tak menjawab, dia tampaknya tengah mencari jawaban untuk pertanyaanku, yang pastinya jawaban bohong. Orang-orang seperti Aldo adalah orang yang licik, tak mudah membuat mereka berkata jujur. Jawab gue. Paksaku. Iya, gue bakal jawab. Aldo terkejut karena aku berkata dengan suara keras. Karena gue masih cinta sama Amira, jawabnya. Bikin kesal. Disuruh jujur, malah berbohong. Aku berdiri dan menginjak burungnya dengan kakiku. Aregegegehah. Erangnya panjang. Aku yakin itu sakit. Tapi, masa bodoh, orang jahat harus sesekali dijahati juga. Ampun bang, ampun. Aldo meminta ampun. Aku melepaskan kakiku dari sana. Masih gak mau jujur? Tanyaku. Lu bilang lu masih cinta sama Amira. Padahal jelas-jelas lu ceraikan dia di malam pertama dan lebih milih si selingkuhan lu itu. Terus, sekarang lu datang lagi buat hancurin hubungan Amira dan Raihan, dengan alasan lu masih cinta sama dia. Gue gak sebodoh yang lu pikir. Gue tahu lu bohong. Aku sama sekali tak percaya padanya, dia membuatku sangat kesal. Jawab jujur, atau gue injak lagi burungnya. Ancamku. Jangan, bang. Iya gue bakal jujur. Aldo sangat takut aset berharga miliknya aku injak lagi. Ya udah jujur, jangan kira gue cuma kasih ancaman palsu, gue serius. Iya, gue janji bakal jujur, Aldo berjanji. Aku siap mendengarkan apa yang akan dia katakan. Gue sebenarnya gak benar-benar mau celakai suaminya Amira ataupun keluarganya. Gue kasih ancaman kayak gitu karena memang gue pengen Amira cerai dari Raihan. Gue masih cinta sama dia, dan gue pengen nikah lagi sama dia. Aldo menjelaskan. Wait. Kalau lu masih cinta sama dia, kenapa ku ceraikan dia? Aku sedikit aneh. 147. Gue ceraikan dia memang karena gue lebih milih sahabatnya, karena sahabat Amira itu bekas pakai gue. Dia yang selalu jadi pemuas nafsu gue, karena Amira gak pernah mau disentuh.
Di malam pertama kami, gue terpaksa ceraikan Amira karena dia tahu perselingkuhan gue sama sahabatnya. Gue udah coba buat yakinin dia kalau gue gak akan pernah selingkuh lagi, tapi Amira tetap mau diceraikan. Apalagi waktu itu, sahabat Amira bilang dia hamil anak gue, dan minta gue buat tanggung jawab. Di situ gue dilema, antara harus pilih Amira atau sahabatnya, jelas Aldo.